Shalom saudara-saudara, apa kabar? Semua kelihatannya bahagia, siap. Kita jadi udah terbiasa ya. Begitu dikasih tahu, bisa datang, bisa enggak, gitu aja. Sudah tahu sampai kapan bakal begini. Kita akan tetap terbuka mengikuti pergerakan saja. Ya. Kita enjoy, menikmati hal yang baik. Nah, hari ini saya ingin membahas satu hal. Sudah beberapa hari sih saya pikirin ini. Saya khotbah ini bukan karena kita baru aja berduka cita atau apa, enggak ada urusan sama itu. Tapi saya ingin sekali membahas tentang apa yang disebut dengan coping with broken dreams. Bagaimana kita berurusan dengan hal-hal yang tidak jadi seperti yang kita harapkan. Ya, kita harapkan begini, jadinya lain. Ya. Sudah beberapa hari saya berpikir tentang hal tersebut, sudah beberapa minggu ini ingin menyampaikan hal tersebut. Ya, kita udah mengerti satu hal yang penting dalam kehidupan ini. Ya, kita dijanjikan bahwa siapa percaya kepada Tuhan Yesus dia akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Semua percaya itu. Ya. Tapi ada satu statement yang lain yang harus kita seimbangkan. Statement itu berbunyi seperti ini, bahwa di dalam dunia ini kamu akan menghadapi, bahasa Inggris bilang trouble. In this world you will experience trouble. Dan itu pasti, itu kita nggak usah pintar untuk berkata iya, pasti. Kenapa demikian? Kalau orang tanya kenapa harus mengalami trouble? Kan kita percaya pada Tuhan. Jawabannya karena memang dunia ini trouble, gitu aja. Dunia ini punya trouble, punya masalah. Alasannya kalau orang mau tanya, banyak alasannya. Alasan utama karena dunia ini dikuasai oleh dosa. Dan hukum dosa itu adalah hukum kematian. Soal kita bilang di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16, dan dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. So dunia ini getting dark, ya, darkened by the situation. Itu sih, dunia sedang lenyap oleh keinginannya. Kata lenyap itu dimming out. Pelan-pelan dia dari terang semakin gelap, kemudian dia lenyap. Itu kata yang dipakai di dalamnya dunia. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Oke, itu jelas. Ya, kita harus mengerti prinsip itu. Dan dalam masalah kita tidak perlu panik. Kalau saudara menghadapi masalah, Alkitab sudah ajarkan pada kita bahwa masalah itu adalah pelayan yang baik untuk kita. Asal kita tahu masalah kita kenali mereka, kita tahu apa yang dia bisa buat untuk kita, supaya kemudian waktu kita menghadapi masalah, kata yang dipakai itu dia melemparkan kita ke depan mendekati sasaran. Dan kemudian akan terus masuk di dalamnya. Nah, ada orang yang berkata menghadapi masalah, ada juga kita mengalami seperti jalan buntu. Nggak usah khawatir. Di dalam masalah tidak pernah ada jalan buntu, nggak ada. Nah, orang jalan buntu, yang buntu otaknya. Masalahnya nggak bikin jalan buntu buat kita. Kitanya aja nggak bisa lihat jalan keluarnya. Padahal Alkitab sudah beritahu buat kita, ya kan, bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Bilang dulu biasa. Ya, kalau biasa berarti biasa. Sesuatu yang tidak terlalu dibesar-besarkan. Biasa. Itu. Coba kita baca ayatnya. Ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Bahwa pencobaan atau challenge, tantangan yang kita hadapi itu adalah hal yang apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi apapun yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Di sini semua manusia kan, nggak ada yang lainnya. Saudara bukan metahuman, saudara bukan superboy, supergirl, superman. Kita semua manusia, tidak melebihi kekuatan manusia. Kemudian dibilang, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, kemudian dia beritahu, pada waktu kamu dicobai, Ia akan apa? Memberikan kepadamu apa?
jalan keluar. Jadi sudah ada jalan keluar, sudah. Jalan keluar pasti sudah ada. Ini tidak akan ada jalan buntu di situ, akan ada jalan keluar. It's prepared for you, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi semua itu kita sudah tahu, Karena itu sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, tapi sekarang yang kita mau dealing sini adalah tentang sesuatu yang kita harapkan, tapi kelihatannya nggak jadi. Itu ternyata lebih sakit loh itu. Itu lebih sakit, itu aja, ya kan? Nah, disitulah kemudian kita akan pelajari bahwa kalau kita dealing dengan apa yang kita harapkan, kemudian itu tidak terjadi, bisa muncul hal-hal yang lain. Nah, yuk kita baca sebuah cerita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11, atau juga bisa baca Lukas pasalnya yang ke-7, tapi kita mau baca Matius pasalnya yang ke-11 saja. Itu kisah tentang Yohanes Pembaptis. Nah, saya cerita aja buat saudara sebelum kita membacanya. Siapa ini Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis ini, kalau kita simpulkan dari kehidupannya, dia adalah utusan Tuhan yang dikirim untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus waktu dia memulai pelayanannya. Setuju ya? Itu Yohanes Pembaptis. Jadi dia menyebut dirinya, ada suara yang berseru-seru, luruskanlah jalan bagi Tuhan, dan seterusnya. Jadi dia ini, kalau saya punya bahasa, sebelum Yesus muncul sebagai dalam pelayanan, dia yang mempersiapkan jalannya. Jadi dia yang paving the road, paving the path buat Yesus datang. Ini jelas dia ini orang yang penting. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh, Yohanes ini adalah manifestasi dari kehendak Allah pada generasi itu. Karena dia yang datang mempersiapkan semuanya. Nah, di Matius pasal 11, saya kemudian menemukan Yohanes, karena dia berfungsi sebagai seorang karunia nabi, dia kemudian mulai memberikan nubuatan-nubuatannya yang tentunya menyerang situasi atau keadaan pemerintahan pada waktu itu yang juga korup. Maka kemudian oleh Herodes dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. You know that story, kan? Nah, sekarang kemudian Yohanes yang seumur hidupnya dipersiapkan untuk menjadi pathways buat Yesus. Sekarang dia udah lihat, dia yang baptis Yesus, dia yang buat banyak hal. Dia lihat Yesus lagi liwat dengan urapan Roh Kudus. Dia kemudian tunjuk Yesus di depan banyak orang. Inilah anak domba Allah yang memikul dosa seluruh dunia. Sudah bisa baca itu di Injil Yohanes. Dan kemudian dia katakan hal tersebut tentang Yesus. Dia sudah bilang semuanya. Tapi tiba-tiba sekarang kondisinya adalah dia dalam keadaan sangat kritis. Hidupnya sekarang sedang berjudi dengan keadaan yang tidak menentu di istana Herodes. Dia dipenjarakan. Terus kemudian sudah tahu ceritanya. Keadaan yang tidak menentu sekali. Pertanyaannya, bisa nggak dia kecewa? Bisa banget. Bisa banget. Coba kan. Saudara sudah hidup kudus, saudara sudah hidup benar, saudara sudah memberitakan apa yang benar, saudara sudah mengerjakan semuanya dengan benar. Sekarang ujung dari pelayanan saudara, saudara ada di penjara. Dan hidup saudara tidak bergantung kepada siapa-siapa, bergantung kepada keputusan seorang raja gila, seorang raja yang gak jelas, Herodes yang ada di situ. Saudara bisa bayangkan. Nah, makanya Matius 11 itu konteksnya itu, ya. Konteksnya itu sekarang kita mau baca Matius pasalnya yang ke-11. Kita baca ayatnya yang kedua mulai. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Di dalam penjara, dia nggak ada yang bisa tolong, dia dengar pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat.
Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara untuk orang banyak itu tentang Yohanes. Sebenarnya kita akan bahas kemudian nanti. Tapi inilah situasinya sekarang. Yohanes ada di dalam penjara, dalam keadaan bertanya. Kemudian dia dengar tentang Yesus. Nah, tiba-tiba dia mengirim orang, which is murid-muridnya dia kirim. Dia, Pak muridnya mungkin dia datang jenguk dia beritahu. Coba tanya pada Yesus. Diakah Mesias itu? Ataukah kita perlu yang lain? Engkaukah yang akan datang itu? Ataukah haruskah kami menantikan yang lain? What it sounds to you? Ada keraguan kan? Loh, sebelumnya dia yang baptis Yesus, dia lihat langit terbuka, dia lihat ada merpati yang turun, dia lihat semuanya. Waktu Yesus jalan dia bilang, inilah anak domba Allah yang memikul dosa seisi dunia. Dia udah lihat semuanya. Bahkan waktu murid-muridnya mengikuti Yesus, tidak ikut Yohanes lagi loh, bayangkan. Saudara bayangkan, saudara punya murid, saudara lagi bina, tiba-tiba ada anak muda lagi nongol, kemudian seluruh murid saudara ngikut anak muda tersebut. Terus saudara mau bilang apa? Yohanes cuma berkata hal yang simpel. Dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Biar aja. Jadi dia sebenarnya udah tahu Yesus itu Mesias, udah jelas. Dia sudah tahu. Tapi tiba-tiba di dalam penjara, apa yang terjadi? Dia meragukan. Makanya pertanyaannya, engkaukah? Atau kami mesti tunggu yang lain? Apa namanya? Keraguan muncul. Ada sebuah bentuk ketidakpastian dalam hatinya sekarang ini. Dia mulai tanya, engkaukah itu? Atau kami harus tunggu hal yang lain? Nah, mari saya beritahu pada saudara tentang tekanan yang datang dalam kehidupan kita. Everybody say stress. Everybody say stress, please. Oke, kenapa kita bilang stres itu? Karena begini, kita kadang-kadang suka gak tahu ketika stres datang, tahu artinya stres apa? Dalam bahasa Alkitab, stres itu artinya sempit. Benar. Stres itu mempersempit cara pikirmu, mempersempit ruang gerakmu, mempersempit wawasanmu, sehingga yang kamu cuma lihat dirimu dan masalah itu. Itu stres. Kalau kamu gagal melihat masalah dalam konsep yang lebih besar, kamu bakal mati karena stres itu. Itu jelas. Karena arti stres itu adalah mempersempit, menekan. Itu kan artinya membuat kita berpikir sempit, membuat kita membuat keputusan-keputusan karena pemikiran yang sempit. Nah, itu yang terjadi pada Yohanes. Dia sekarang ada dalam penjara. Dia tertekan. Ada banyak kali kita membuat keputusan-keputusan secara sempit disebabkan oleh tekanan-tekanan kehidupan. Ada hal yang menekan kita begitu rupa. Oh ya, siapa bilang kita nggak tertekan? Waduh, 1 bulan ini kita tertekan betul. Ya, 1 bulan ini 4 minggu, 4 weeks kita sangat tertekan. Tertekan karena orang-orang dekat kita meninggal, orang-orang dekat kita dipanggil oleh Tuhan, dan semuanya adalah hal-hal yang sangat shocking wave buat kita. Kita nggak bisa percaya itu terjadi buat kita. Ya, saya berkata buat anak saya, we didn't see this coming. Kita nggak lihat ini terjadi, kita nggak lihat sama sekali. It caught us by surprise. Kita bingung mau bikin apa, nggak tahu bereaksi seperti apa. Seperti semuanya dipersempit. Nah, pada posisi itu kita perlu mengerti. Ya, bilang dulu, kita perlu mengerti. Apa yang perlu kita mengerti? Nah, mari saya beritahu pada saudara. Dalam keadaan stres itu bagus sebenarnya. Alkitab berkata, aku tertekan supaya aku belajar kebenaran-Mu. Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Coba kita lihat ayat tersebut. Mazmur 119. Aku tertekan
Aku dalam keadaan sempit. Aku dalam keadaan tidak punya begitu banyak ruang untuk berpikir bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar. Wow. Jadi bilang dulu, keadaan stres, kesempatan belajar. Wow, itu nggak mudah itu, nggak mudah. Tapi Alkitab ajarin buat kita, keadaan tertekan, kesempatan buat belajar. Kesempatan belajar apa yang pertama? Belajar ketetapan Tuhan. Wow. Bilang dulu ketetapan. Ketetapan itu menunjukkan kepada hal yang tidak bisa berubah. Itu berarti prinsip-prinsip yang kekal, universal prinsip-prinsip yang kita sebut sebagai kebenaran kekal. Di mana dalam kebenaran itu menunjuk pada kedaulatan Tuhan. Bahwa di situ dalam keadaan tertekan kita belajar banyak tentang bahwa Tuhan berdaulat, bukan kita. Betul kan? Nah, dalam keadaan tertekan yang pertama adalah kesempatan untuk belajar. Tapi dalam keadaan tertekan juga adalah kesempatan buat breakthrough buat kita. Siapa yang tahu bahwa arti breakthrough? Yang tahu arti breakthrough kan? Arti breakthrough tahu ya? Breakthrough itu adalah arus yang lebih besar kemudian masuk ke jalur yang sangat sempit. Nah, terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tekanannya lebih tinggi, kecepatannya lebih cepat, semuanya lebih jauh. Seperti kalau sudah pakai selang air itu, mau siram bunga, kalau mau bikin jauh apa? Sudah tekan, betul kan? Sudah persempit supaya kemudian yang keluar adalah lebih cepat. Nah seperti itu, breakthrough itu bahwa arus Tuhan yang besar itu melewati keadaan kita yang terbatas ini. Tapi begitu dia masuk pada kita dalam keadaan terjepit, itulah yang bakal keluar adalah breakthrough dalam kehidupan ini. Kita bisa belajar banyak sebenarnya bahwa dalam keadaan-keadaan tertekan, dalam keadaan-keadaan tertindas, itu adalah waktu yang baik untuk belajar. Halo? Tapi kita nggak mau berpikir sejauh itu kan? Karena kita sudah dikurung betul-betul. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Sudut pandang kita jadi sangat sempit. Tapi kita mesti yakin satu hal. Pada kesempatan itulah breakthrough. Pada kesempatan itulah Tuhan akan menunjukkan kepada kita pelajaran-pelajaran kehidupan. Kita belajar bahwa kedaulatan Allah itu penting. Saya udah lihat banyak hal ya. Saya belajar tentang prinsip ini, prinsip itu. Tapi belajar kedaulatan Allah itu paling sulit loh. Ada yang tahu, belajar kedaulatan Allah itu paling sulit. Karena pada titik itulah kita harus menyerahkan semua logika, cara pikir, pendidikan, pengetahuan, semua yang kita tahu, suruh tandakan untuk percaya bahwa Tuhan berdaulat lebih dari semua yang kita ketahui. Bisa nggak? It's not that easy though. Tapi benar, saya belajar. Di saat-saat itu kita belajar kedaulatan Tuhan. Justru pada saat-saat di mana kita ada di ujung kemampuan kita. We are all the end of our tries. We are the end of our efforts. Our endeavor seems nothing. And then at that time, God reveal Himself to us. Dia nyatakan dirinya buat kita. Untuk berkata gini, hey, I know the way. Kapan-kapan saudara Google characters of God atau attributes of God. Kapan-kapan Google attributes of God. Apa yang pertama paling muncul? Dalam banyak hal, ada dua hal yang bakal muncul. Either His holiness or His sovereignty. His sovereignty atau holiness. Jadi either kekudusan atau kedaulatannya. Itu dua hal yang paling banyak muncul kalau sudah cari tentang kedaulatan Allah. Dan memang betul bahwa mempelajari kedaulatan Allah kadang-kadang susah buat kita. Karena kita merasa we are the master of ourselves. Right? Kita adalah penguasa dalam diri kita. Kita yang putuskan apapun. Nah biasanya di keadaan-keadaan terjepit itulah kita belajar bagaimana. Ternyata Dia yang berdaulat. Kita nggak bisa. Kita nggak mampu. Dan nggak bisa lagi. Di titik ini kita nggak bisa. Nah, sebenarnya kita lihat ya, kalau kita pelajari bahwa harusnya dalam kondisi seperti itu kita menyerah saja pada Tuhan. Kita tidak perlu bikin apa-apa. Di sini Yohanes punya sebuah pertanyaan. Mesias nggak dia? Jangan-jangan bukan dia. Dia kirim orang untuk tanya. Tapi Yesus jawabnya luar biasa ya. Kalau saudara perhatikan,
Yesus tahu kan Yohanes pasti kecewa ya. Iyalah dia tahu. Makanya dia bilang begini sama murid Yohanes. Tok pulang katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat. Ya. Orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi begini, kalau saudara menghadapi broken dreams, yang pertama saudara harus mengerti adalah lawan kekecewaan saudara. Jangan biarkan kekecewaan menguasai kehidupan saudara. Sebab broken dreams akan membuat kita kecewa. Ya. Nah, mari saya beritahu about dreams buat saudara. Kita diajar semua orang punya hak untuk mimpi. Betul ya? Betul, iyalah. Kita bisa mimpi nggak bayar kok. Iya. Mimpi aja sekuat-kuatnya. Ada orang bisa mimpi lagi tidur atau bangun bermimpi, terserah saudara. Pokoknya mimpi aja. Karena mimpi nggak bayar anyway ya. You mimpi aja. Nah, waktu saudara bermimpi, ini dia. Saya mau beritahu buat saudara. Bahwa kalau mimpi saudara it's all about you, then it's doomed to fail. Bagaimana menukar mimpi saudara untuk menjadi it's all about God? Itu beda ternyata. If it's all about you, dan itu hanya mimpimu itu hanya terbatas pada kemampuanmu. Tapi if it's all about God, and this is different. Saya belajar, saya kan punya banyak mimpi. Jangan pernah ngenteng orang-orang pendek kayak saya. Mimpinya sangat raksasa biasanya. Saya mimpi luar biasa. Salah satu mimpi saya. Dan marah kalau saya bilang ya. Saya mau jadi orang Ambon pertama Presiden Republik Indonesia. Ya, saya bisa bayangkan itu mimpi. Kan saya punya hak untuk mimpi dong. Dan saya nggak bercanda bilang ini. Saya serius, itu ada di pemikiran saya. Karena saya ponder mengenai hal tersebut gitu. Ya mungkin belum tertutup kesempatan kan, masih bisa kan. Tapi jelasnya setelah semakin besar ada beberapa mimpi yang lain, banyak yang nggak menjadi kenyataan. Kita mulai sadar, oh ini tidak ini. Dan kita sampai pada sebuah kesempatan, saya jadi hamba Tuhan. Dan dalam waktu jadi hamba Tuhan pun, saya juga punya mimpi. Siapa bilang tidak? Saya punya mimpi sebagai hamba Tuhan. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau jadi kayak ini, saya mau jadi kayak itu. Tapi again, satu kali membaca Yeskiel 47, ada sungai yang keluar dari bait suci ya. Tuhan kemudian berbicara kepada saya, wah ya, saya mau ganti mimpimu supaya kamu terima mimpi yang aku berikan kepadamu. Gimana mimpimu kamu tukar dengan mimpiku? Wah, yang nggak mudah. Saya mau bilang kita nggak kecewa. Kalau kecewa ini dokter kekecewaan udah. Apalagi kecewa, bila kecewa kita kecewa, banyak kecewa. Mau kecewa pada siapa? Disebut aja. Sudah. Kemungkinan kita bisa kecewa pada Tuhan juga, bisa saja. Saya masih ingat banget. Challenge pertama sebagai hamba Tuhan muda. Saya datang berdoa, ibu saya sakit di sini. Nah, waktu itu kita nggak tahu kalau itu lung cancer, kita nggak tahu. Di sebelahnya ada ibu juga yang sakit. Saya datang, dua-dua sakit. Saya berdoa buat ibu ini. Oke, dia sembuh. Saya berdoa buat mama saya. Beberapa hari kemudian mama saya meninggal. Saya kemudian nanya dong, what is this? Apa ini? Wah, war raging. Siapa bilang tidak? Iya dong, marah dong. Marah. Terus saya mau bilang apa? Kita belajar. No. This is God. Di situ saya belajar kedaulatan Tuhan. Yang kamu gak bisa bantah. Kamu tidak bisa bilang apa-apa. The same year, saya kemudian dikirim sekolah ke Sydney.
Tahun yang sama, ibu saya meninggal. Tahun yang sama saya berangkat pergi ke situ untuk sekolah. Terus saya berpikir, apa ini? Tapi sejak dari situ saya didewasakan oleh keputusan saya untuk menyerah pada Tuhan. Masih ingat ada zaman dahulu saya mulai belajar bersyukur pada situasi sukar seperti itu. Saya bersyukur. Sebab ini prinsipnya. Kekecewaan lewat masa sukar saudara. Pada saat itulah kekecewaan datang mengetuk di pintumu tiap-tiap hari. Saya beritahu buat saudara. Saudara punya hak untuk kecewa. Saudara punya pilihan untuk kecewa. Tapi jangan kasih kesempatan kekecewaan masuk dalam dirimu. Jangan. Sampai saya sudah tahu artinya kekecewaan. Benar kata Yesus. Arti kekecewaan adalah saudara pasti menolak Tuhan. Sudah pasti. Makanya Yesus bilang kan, berbahagialah orang yang apa? Tidak kecewa dan menolak aku. Ya, itu dia. Itu kan bahasa negatif, kan? Ya toh? Jadi kira-kira kalau janganlah orang kecewa dan menolak aku. Padahal itu kata cuma satu loh. Bahasa kalau saudara baca terjemahan kata kecewa dan menolak aku, itu bahasa aslinya itu diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya cuma satu kata loh. Coba cek di King James saudara. Kalau bisa dicek. Itu cuma satu kata tuh, offenses saja, offended. Jangan kata offended aja. Satu kata aja. It's one word. Diterjemahkan dari bahasa bahasa Yunani-nya itu adalah skandalizo. Dan kata itu kita dapat skandal, tersandung, ya kan? Itu. Whosoever shall not be offended in me. Padahal terjemahan kita tadi apa? Kecewa dan menolak aku, betul ya? Itu di bahasa Inggrisnya cuma satu, offended aja. Issue offenses, kekecewaan. Nah, di sini kita perlu belajar bahwa broken dreams dan hal-hal yang lain bisa membuat kecewa, tapi kita harus lawan kekecewaan itu. Jangan biarkan kekecewaan datang. Saya ulangi lagi, jangan biarkan dia datang. Sebab kalau dia datang, ada 3 hal yang bakal terjadi pada saudara. Saudara akan dipenjarakan pada waktu itu. Kekecewaan itu punya kuasa memenjarakan orang. Kalau saudara kecewa, misalnya saudara kecewa tahun 2015, nah, situ penjara saudara itu. Seluruh hidup saudara, seluruh keputusan saudara, semuanya akan berpusat di situ. Saudara bisa bayangkan. Dia penjarakan saudara di situ. Tapi yang berikut itu udah jelas. Kekecewaan akan membuat saudara menolak kemungkinan baru dan harapan baru. Kita tolak semuanya. Saya pasti sudah pernah cerita pada saudara bagaimana saya kecewa dengan hamba Tuhan. Saya tolak kan. Saya tolak firman Tuhan. Saya sudah dikotbahin, saya udah kena. Tapi kalau saya kecewa sama Tuhan, saya tolak. Saya tidak mau bertobat, saya tetap tolak. Benar kata Alkitab. Kalau kita kecewa, kita pasti menolak Tuhan. Kita menolak Tuhan yang mau mengasihi kita. Kita menolak Tuhan yang membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tolak hal tersebut. Jangan kita kecewa. Tapi apa kata berikutnya yang paling penting? Nah, ini kita mau pergi membaca di dalam Mazmur 126. Coba kita pergikan Mazmur 126. Ada yang tahu kan Mazmur 126? Itu adalah Mazmur yang judulnya Mazmur tulis harapan di tengah-tengah apa? Penderitaan. Betul ya? Itu kan judul Mazmur, betul kan? Kalau lihat di Alkitab saudara. Ini yang Alkitab beritahu buat kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai.
Dan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. 3 hal yang harus saya katakan pada saudara dari ayat ini kalau saudara menghadapi broken dream, tekanan, penderitaan, atau putus asa. Yang pertama, mulut saudara tetaplah menyatakan pujian bagi Tuhan. Yang dulu mulut. Ya, jangan berkata yang salah. Jangan berkata yang menghukum situasimu. Jangan berkata bahwa identitasmu adalah identitas mewakili situasimu. Dengarkan ini. Apapun situasimu, itu tidak akan mengubah identitasmu. Apapun penderitaanmu, itu tidak akan mengubah siapa saudara di hadapan Tuhan. Apapun beratnya kesulitanmu apapun, itu tidak mengubah siapa saudara di mata Tuhan. Saudara adalah anak Tuhan. Saudara adalah anak Bapa. Dia mengasihi saudara. Kasihnya tidak akan luntur, kasihnya tidak akan berubah. Perjanjiannya pada saudara tidak akan terganggu. Saudara tetap saudara di mata Tuhan seperti apa saja. Keadaanmu tidak mempengaruhi siapa saudara. Makanya jangan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak penting. Matilah saya, jangan. Oh, hancur saya, jangan. Itu dia bilang, jangan. Ini kata yang dipakai. Mulut mereka confirm kebesaran Tuhan. Mulut mereka confirm kebesaran Tuhan. Coba baca di ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Ini penting. Kemudian kita mulai berkata perkataan ini. Tuhan telah melakukan perkara besar. Amin. Tuhan melakukan perkara besar. Ini kesempatan buat kita dilemparkan pada tujuan. Itu perkara besar. Itu Tuhan mau bawa kita kepada hal yang jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua. Everybody listen to me. Yang pertama, perhatikan mulut saudara. Yang kedua, tetaplah menabur. Tetaplah menabur. Do not shut yourself down towards other people surrounding you. Jangan tutup dirimu terhadap orang-orang di sekitarmu. Tetaplah menabur kebaikan pada mereka. Tetaplah lakukan kehendak Tuhan untuk mereka. Tetaplah menabur Injil kepada mereka. Tetaplah menabur keuangan pada mereka. Taburlah kebaikan pada mereka. Do not stop sowing. Jangan pernah berhenti untuk menabur. Terus menabur. Halo? Everybody say menabur. Tetap. Jangan sampai kehilangan sukacita itu. Di Alkitab ada banyak sekali prinsip menabur yang saya pelajari, tapi jelas menabur yang paling keren itu adalah menabur di musim kekurangan. Nah, orang biasanya cuma konsentrasi pada lalu Ishak bertambah kaya, kian hari kian kaya, lalu dia menjadi sangat kaya. Itu aja yang diulang-ulang. Jangan membangun harapan palsu, jangan. Yang penting di dalamnya adalah bahwa Ishak melakukan sebuah tindakan yang berbeda. Dia tetap menabur di masa sukar. Kejadian pasalnya yang ke-26 sudah baca sendiri tentang hal tersebut. Tapi ini yang penting, jangan berhenti menabur. Jangan berhenti memikirkan orang lain. Jangan berhenti endeavor untuk hal-hal yang baik yang Tuhan siapkan buat kita. Tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tetap mengupayakan hal-hal yang terbaik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa? Everybody says berjalan maju. Bilang dulu, berjalan maju. Haleluya. Ayatnya yang ke-6, orang yang berjalan maju. Nah, mungkin menangis, tapi berjalan maju. Mungkin terpukul, tapi berjalan maju. Mungkin mengalami kerugian, tapi berjalan maju. Mungkin mengalami putus pacar, tapi berjalan maju. Mungkin mengalami kegagalan, tapi berjalan maju. Itu jelas. Jalannya tetap maju ke depan, jangan jalan mundur. Tidak ada harapan di masa lalu. Tidak ada harapan di belakang. Tetap berjalan ke muka. Berjalan, makanya kita bilang orang yang berjalan maju dengan menami sambil menabur benih pasti pulang membawa sorak-sorai. Tapi bilang tetap berjalan maju. Fokus ke depan. Jangan fokus ke belakang. Maju ke depan. Beat your broken dreams. Ya, kalahkan dia.
Jangan biarkan dia melempar saudara ke belakang. Jangan biarkan dia memenjarakanmu di masa lalu. Jangan biarkan dia tahan saudara untuk mencapai hal yang luar biasa yang ada di depan. Tahu nggak saudara? Saya mau cerita. Sukses kadangkala atau keluar dari masalah kadangkala, it comes only in one idea aja, satu pemikiran aja. Kalau itu muncul datang, semuanya bisa berubah. Semuanya bisa berubah. Ya. Dalam banyak hal saya telah melihat, kita boleh keadaan tertekan, tiba-tiba bang, satu kata aja muncul. Satu kata kemudian kita lakukan hal tersebut, tiba-tiba semuanya bisa terbuka. Banyak cerita, banyak hal mengenai hal tersebut. Jadi saya mau beritahu pada saudara, your help sometimes, your open door sometimes is only one thought. Is only one thought away. One thought away. Cuma satu pemikiran aja di depan, mungkin satu ide di depan bisa muncul begitu aja. Dan kalau Tuhan kasih ide, siapa yang bisa halangi hal tersebut? Alkitab bilang Daud sangat terjepit. Dia nggak tahu mau buat apa. One idea of God datang, langsung dia tahu apa yang harus dia perbuat. Ya memang mungkin butuh iman yang luar biasa untuk mengejar musuh yang sudah lari beberapa hari lebih cepat di depan. Tapi dia kemudian dapat yang dia selamatkan seluruh keluarganya. Jadi ini yang saya mau katakan kepada saudara. Hey, kita boleh mengalami broken news, tapi jangan biarkan kekecewaan menghentikan saudara. Jangan. Pokoknya jangan. Bilang dulu, kecewa, no way. Ya, harus. Kecewa, no way. Sakit hati, iya. Nangis, iya. Terpukul kalah, iya. Kecewa enggak? Enggak. Orang Ambon bilang begini, hele merayap polo. Itu kata bilang. Boleh merayap aja, sepakai perut aja merayap itu. Enggak bisa bikin apa-apa lagi. Tapi kecewa jangan. Udah. Jangan. Boleh sudah sampai merayap-merayap, enggak apa-apa. Tapi jangan kecewa. Itu prinsip. Karena Alkitab bilang seperti itu. Kalau kita sudah kalahkan kekecewaan kita dan kita fokus ke depan. Yang pertama adalah kita mulai dengan apa? Perhatikan perkataan kita. Tetap memperkatakan firman Tuhan. Tetap berkata perkataan yang positif. Kalau saudara mau seperti itu, tetaplah berkata-kata firman Allah. Katakan harapanmu, katakan mimpimu yang sesuai dengan firman Tuhan. Baru kemudian yang kedua, ditulis oleh Alkitab, tetaplah menabur. Tetaplah menabur. Ada orang yang berubah hanya tutup dirinya untuk dirinya sendiri. Cuma karena kekecewaan. Kita enggak. Tetap terbuka. Tolong orang lain. Bantu orang lain. Tapi yang ketiga luar biasa. Tetaplah berjalan ke depan. Tetaplah berjalan maju. Tetaplah berjalan maju. So, masa depan kita sungguh ada. Masa depan kita selalu ada di dalam Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini bisa at least boosting kita sekalian di tengah-tengah kesulitan ini untuk terus punya harapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan semua ini sehingga dapat dimengerti oleh umat-Mu, oleh semua orang yang hadir hari ini. Tapi hamba tahu Roh Kudus sanggup untuk berbicara dalam hati setiap orang, untuk memberikan pengertian yang jauh lebih dalam yang dapat hamba-Mu sampaikan. Roh Kudus dapat memberi pengertian kepada setiap kami justru lebih tepat pada konteks kami masing-masing, dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, ataupun di mana kami berada. Hamba serahkan semuanya ke dalam kuasa Roh Kudus. Tanamkan kebenaran firman-Mu. Bantu kami untuk percaya kepada-Mu lebih lagi di tengah kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi. Terima kasih. Kami mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu cukup buat kami. Anugerah-Mu lebih dari cukup buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa semua yang Kau kerjakan buat kami baik adanya. Dan kami mau berterima kasih untuk hal tersebut. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Haleluya. Amin.